Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadah. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para tuan guru, para sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, bil khusus ayahanda, wakil wali kota Lubuk Linggau. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, diberkahi dengan berbagai hal dari Allah Subhanahu wa taala baik lahir maupun batin. Dan mudah-mudahan ya, kalau melihat dari kemarin berjumpa di Masjid Agung Assalam dan pagi ini berjumpa di Masjid Al-Hidayah, beliau ini merupakan pemimpin yang istiqomah dalam ibadah ya. Yang saya muliakan takmir Masjid Al-Hidayah beserta seluruh pengurusnya, komunitas pendakwah keren, Ustadz Abu Ayyas atau di nama aslinya adalah Ustadz Haji Nur Yasin Arlan LC MA Al-Hafid, Ustadz Ribhan Ziaul Haq, Ustadz Azmi, Ustadz Ilyas ya, dan Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Sayyidina Umar itu jalan-jalan di padang pasir. Jalan-jalan di padang pasir. Sayyidina Umar ketemulah dengan pengembala kambing. Dia nak ngetes budak ni jujur apa tidak. Nah, biasa kan kadang-kadang pemimpin tuh ngetes rakyatnya, nguji rakyatnya. Beriman tidak, jujur tidak. Dijingoknya banyak nian gembalaan kambing budak itu, didatanginya. Assalamualaikum ya gulam. Waalaikumsalam ya sayyid. Wahai anak, ini kambing punya siapa? Ini punya majikan aku, Wak, katanya. Ini bahasa kita lah ya. Bahasa agak payah pula gitu. So kita. Kambing majikan aku sini. Ay banyak nih kambing nih sini. Lah berapa lama kau menggembalakan ini? Adalah kurang lebih 5 tahun katanya. Dulu berapa ekor katanya? Ay dulu tak sebanyak ini katanya. Terus majikan kau nih tahu tak ujinya? Dari kambing yang dulu dititipkannya sama dia sampai sekian banyak ini. Tidak tahu sih. Nah kalau mak itu aku nak beli siko, kata Umar. Oh jangan ujinya. Agak majikan aku tahu, ngamuk pula pecatnya aku uji. Lah uji kau tadi majikan kau dah tahu. Dari jumlah 100 lah sekian ribu. Mun siko baik kau jual sama aku. Tak tahu tidak majikan kau. Jual lah kata Sayyidina Umar. Terus budak ni ngomong. Betul wahai Tuan. Majikanku tak tahu ujinya. Tapi ada Tuhan, ui. Fa'in Allah. Fa'in Allah. Maka di mana Allah kan? Maka di mana Allah? Dengar mak itu langsung nangis semua. Ya Allah. Udah umur 12 tahun. Hatinya lah nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya lah tembus dengan langit. Hatinya lah terbuka, lah terangkat hijabnya, maka dia ngomong fa'in Allah. Kalau mak itu di mana Tuhan katanya. Umur 12 tahun, Pak. Hatinya lah nyambung dengan Allah taala. Maka sepanjang jalan Umar nangis sambil ngomong fa'in Allah, fa'in Allah, fa'in Allah. Maka di mana Allah? Maka di mana Allah? Maka di mana Allah? Luar biasa. Umur 12 tahun, hati seorang anak di zaman Sayyidina Umar lam ma'rifat akan Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita pertama. Cerita yang kedua masih tentang dalam sirah Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Suatu malam, Umar ini kan memang galak jalan-jalan. Waktu zaman dia jadi khalifah itu kan galak jalan-jalan, keluyuran, bukan keluyuran tak karuan. Inspeksi, tapi tidak ada dikawal. Model Pak Wali Kota nih. Nah.
Pak Wali, salah nyebut, maka pula yang lain. Kalau datang, tak galak pakai koridor, tak galak pakai pengawal, dia nak datang. Malam-malam jam 2, keliling kampung, sampailah ke sebuah dusun. Sampai ke sebuah dusun. Nah, lambat-lambat pelan-pelan tuh tak sengaja dia dengar. Di sebuah rumah ada dialog antara seorang ibu dengan anak gadisnya. Puji ibu tuh. Nah, kita campur bae susu kedelai ini dengan banyu katanya. Mangko jualan, mangko volumenya nambah, jualan kita banyak, untung kita besar. Oh jangan bu, kaget kalau Khalifah Umar tahu, anu sembelih gitu. Sayyidina Khalifah di kota gitu, di kampung, mana dia tahu, padahal Sayyidina Umar tuh tidak sengaja terdengar. Apa kata anak gadis itu? Wahai ibu, betul, Sayyidina Umar mungkin tidak tahu, tapi Tuhannya Umar tahu. Sayyidina Umar mungkin tidak melihat, gitu, tapi Tuhannya Umar melihat. Umar denger itu balik nangis bercucur banyu mata, terus nanya sama anak, oi anak-anakku yang lanang, kamu galak tak kawin dengan wanita ahli surga? Ada salah satu anak Sayyidina Umar namanya Asim yang menyatakan labaik ya ab, aku siap katanya. Wahai ayah, aku siap. Dinikah gelah anaknya Sayyidina Umar yang namanya Asim ini dengan betina dusun yang diukur oleh Sayyidina Umar bukan kena cantiknya, bukan kena berduitnya, bukan kena titelnya, tapi kena hatinya yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawinlah, lahir dari keturunan itu namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi buluran itu Pak, mun yainya baik, insyaallah cucunya baik. Ada wong tuh yang kejingoan nakal, ndak tahu-tahu yainya dulu kiai. Ujung-ujungnya jadi baik itulah budak. Nian banyak. Dia ni anak kiai cak macal nian, uji gitu. Di ujung umurnya jadi kiai itulah dia. Jangan silau gitu mandang wong itu dengan hal-hal yang keliru. Nah ini cerita yang kedua. Anak gadis yang dijadikan Umar menantunya sebab hatinya yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Tidak banyak-banyak, jadi tahun ini 3 baik, baru kita kupas. Imam Junaidi al-Baghdadi itu ulama tasawuf, ulama sufi yang sangat terkenal. Bahkan hampir semua torekot muktabaro yang masyhur, itu sanadnya pasti nyambung dengan Syekh Junaidi al-Baghdadi. Tidak sah musalsal jalur torekotnya kalau tidak lewat Syekh Junaidi al-Baghdadi. Nah, waktu kecil dia mondok di rumah pamannya yang juga seorang ulama, seorang wali, namanya Sari Asy-Syiqti, ya, Sari Asy-Syiqti, mamangnya dewek. Nah, mamangnya ini sayang nian sama Junaid kecil ini. Lebih disayang dari santri-santri yang lain. Laju cemburu santri yang lain nih. Pak Kiai ini mentang dia ponakannya pecah sayang nih anu ji. Dan dengarlah isu-isu desas-desus para santri itu ke Syekh Sari Asy-Syiqti. Dipanggilnya lah budak-budak yang ngomong, sini dulu ji. Ngapo kamu tuh ngomong, aku tuh pecah pilih kasih katanya. Iya Pak Kiai itu pecah memuliakan Junaid nian. Kita ini kan maya juga di sini, belajar juga katanya. Melok taat, melok patuh dengan peraturan, tapi ngapo pecah sayang nian. Nah, mun kamu nak tahu jinya. Mun kamu nak tahu, kamu besok datang ke sini gawalah ayam sama lading. Gawa ayam sama lading. Junaid disuruhnya juga, net kau bawa ayam sama lading. Datanglah santri ini besok, datanglah Junaidi sama ayam dan ladingnya. Nah sekarang tugas kau, kata Sari Asy-Syiqti ini, potong ayam ini di tempat yang dak katik pacak nyingok kau. Dak katik yang melihatmu. Berangkatlah, ahlan wa sahlan. Berangkatlah santrinya ini. Ada yang ke kebun, ada yang ke kamar, ada yang ke dapur. Yang ke kebun tadi nyingok kanan kiri, depan belakang katik uang. Tak katik yang nyingok sikok pun, katik makhluk yang tahu sikok pun, potongnya. Rak. Dia yakin tak katik yang nyingok. Nah yang di dalam kamar tadilah pasti kenyunden. Di lemari tak katik, di bucu lawang tak katik. Di bawah kolong tempat tidur katik wong,
kuncinya kamar, potongnya ayam, rap katanya. Ya. Nah, begitu tiba giliran Junaid al-Baghdadi, waktulah habis, datanglah ke tempat gurunya tadi Sari Asyikti. Yang dua tadi lah terpotong ayam tuh. Lah terpotong ayam tuh. Begitulah terpotong ditanya sama Sari Asyikti. Mana? Kau lah terpotong ayam. Sudah Pak Kiai. Kata nyingok kau. Ay dah kata. Laku pasti kenian di kebun tadi. Ku jingok sana sini depan belakang pucuk. Bawa katik nian uang. Ku potong. Kau? Aku tadi masuk dalam kamar. Laku periksa bucu kamar. Bawa golong di dalam lemari. Katiknya yang nyingok aja. Kok cecak beda katik. Kok lipas beda katik. Laku pasti dengan katik nyingok aja. Aku potong. Oke, kata kiainya. Bagus. Kau ngapa ayam kau masih hidup Junaidi? Anu jinyo, aku tadi ke kebun, ku periksa sana sini. Ada si kok yang nyingok ini. Perasaan aku Tuhan tuh ngawasi katanya dalam kebun. Aku masuk kamar, Allah masih nyingok juga. Aku lagi ke dapur, Allah masih nyingok juga katanya. Di mana baik Allah ngawasi aku jinyo. Sementara pesan kiai tadi, jangan kau potong ayam ini kecuali di tempat dak kate yang pacak melihat kau. Mungkin manusia dak nyingok aku jinyo. Mungkin makhluk dak nyingok aku, tapi yang menjadikan makhluk selalu mengawasi aku. Innahu huwas samiul basir. Kata Syekh Sari Asyikti. Nah, tahu kan kau ngapa sebab aku cinta sama Junaid. Jadilah dari kecil memang budak itu kenal dengan Allah Ta'ala. Nah, ini ilmu dalam, Pak. Ya. Aku kemarin dari Rupitnya di Duren, dak ketemu Rupit lah, dak musim lagi muara Rupit Duren itu rupa. Ya. Belilah kemarin itu Bang Hanan, Kang Hanan yang bawa bis itu ke Linggau. Ku suruh sampai ke Linggau nyari, kau ke Linggau nyari Duren aja. Kena wong dak maripat tadi beli Duren 6, sikok yang matang 4 mentah. Sikok yang matang, Pak. Ini ayah dah. Yang limonya mentah. Paksa kita ngunyah yang sikok itu lah, ada yang mentah dan kita telan. Nah ini kan bahasan kalau kita wong tua dulu sensitif dengan isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala itu, dak cak wong sekarang, cak dak tahu-tahu dengan isyarat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Padahal Allah itu dalam Al-Quran selalu mengucapkan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaanku kata Allah. Contoh, memang betul mendung itu belum pasti hujan, belum pasti, itu udah haknya Allah Ta'ala. Tapi tanda-tanda uang maco nak hujan tuh mendung tuh lah. Oi Pak, aku minta maafnya, mendung lagi nih kalau lagi hujan. Tidak. Memang betul, uang mati itu tidak didului tanda-tanda banyak. Tahu-tahu ngejut mati. Tapi sakit itu juga tanda dari kematian. Walaupun uang sakit tidak mesti mati. Gigi lah pacul, tidak Pak? Matol ada awas lagi, Bu. Matol ada awas lagi. Kalau nyingok uang tuh siapa kau nih? Tapi kalau nyingok duit laju, awas tuh lah maksudnya. Iya, rambut kita lah beruban. Dan kok ngangkat dulu beras sesak itu 2-3 sak, terpikul sama kita mainnya lagi 5 liter beras berat nian. Ulanglah sakit, pingganglah payah, jalanlah menges. Tanda, walaupun wong cah itu belum tentu mati, bisa jadi panjang umur. Aku cerita, waktu dulu di Palembang, dulu zaman masih tinggal di Palembang. Ayo sambil nyetuk, enggak apa-apa, sambil nyetuk, iya. Ada cetukan kan. Jadi ada anak sekeluarga, emaknya sakit, emaknya udah 83 tahun di rumah sakit. Nah, 3 bulan di rumah sakit opnam, Pusri, binti Pusri dulu. Datanglah anaknya nih, enggak aku sebut kelan namanya, kamu kenal, repot pula. Katalah si Bulan, Pak Kiai minta doanya aja. Ngapa? Mak sakit, lah 3 bulan di rumah sakit. Pikir gitu minta doa, minta sembuh. Bukan Pak Kiai, mak ini lah 3 bulan opnam, kami ini anak-anaknya lah ikhlas galau katanya. Cuma mak ini cak payanian katanya balik ke Tuhan itu. Uji kita budak ini, minta mamanya cepat mati. Ya sudahlah jadi kita doa. Datang kita ke rumah sakit, nyingok maknya, ya Allah, baca ke selawat, baca ke Fatihah, baca ke ayat kursi, baca ke macam-macam lah. Terus angkat tangan, ya Allah, aku dak pacak nak menuhi
permintaan anaknya. Tunjuklah yang terbaik menurut engkau. Ya. Tunjuklah yang terbaik menurut engkau. Apa nak sehat, apa nak mati, apa nak apa. Kita tak tahu kan. So, jadi kita minta mati Tuhan nunjuk dia sehat. Tak tahu gitu. Jadi berikanlah yang terbaik menurutmu ya Allah. Balik kita. Dengar kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pikir kita maknya yang mati. Anaknya tadi yang minta doa ke mati. Nuji kita maknya manjang umur, anaknya yang datang minta doa ke maknya mati, laju lewat. Dia sia, tak baca gitu ukur. Ya. Tapi tanda wong sakit biasanya mendekat ajal. Jadi itu, jadi kita tidak perlu ini. Nah sama dengan duren tadi maksud aku. Kalau wong yang sudah ahli, tidak perlu bertanya lagi Pak dengan yang jual. Tahu dia dari jauh, oh bentuknya model ini, durinya model ini, warnanya model ini, harumnya model ini. Tahu dia duren tuh. Padek, bagus. Tapi mendak ahli, bertanya kadang-kadang kotai, pilih ke yang bagus. Oh iya, pasti gua bagus. Balik ke rumah mentah kalau busuk kalau tadi. Ya. Pola wakilah tadi. Ya. Jadi kita harus bisa memahami mano kulit, mano isi. Nah, di zaman Sayyidina Umar tadi lah dua uang anak kecil tahu daleman. Tahu ilmu dalam, ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zamannya tabi'in ada Syekh Junaidi Al-Baghdadi yang dari kecil hatinya sudah nyambung dengan Allah taala. Nah kita ini mohon maaf, lama jadi orang Islam, tekok sembahyang lupa sama Tuhan. Tekok sembahyang lupa sama Tuhan. Allahu Akbar. Yang dibaca tidak paham, yang dirukui tidak paham, yang disujud tidak paham. Ngapa? Karena kita memang tak kalu belajar ilmu tentang ma'rifatullah ini. Padahal dalam surat Al-Kahfi yang ku baca tadi, faman kana yarju liqa'a rabbi, amun kamu nak ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan tertipu dengan kulit duren tadi, isinya mentah. Jangan tertipu dengan cak aku ni nak bolang, bersorban, bergamis, belum tentu dalamannya bagus. Ingat, jangan tertipu sama kulit. Maulana Jalaluddin Rumi mengatakan, karena terpukau pada cangkangnya, engkau lupa pada isinya. Hati-hati ini Pak. Kalau nyingok kulit, lupa sama dalamannya. Oi, Pak, jangan galak tertipu sama kulit. Ini apa lagi lah banyak benda plastik. Iya, makanya di Korea sana, di Korea. Lah pernah Korea belum, Pak? Nah, sama berarti. Di Korea sana, uang kapan nak kawin, tidak nyingok foto yang sekarang, yang diminta foto waktu SD. Nak mesti gerai budak ini memang sama tak dengan waktu dia kecil. Iya. Banyak nguna-nguna ini hari. Tahu nguna-nguna tak? Banyak nguna-nguna. Banyak macam-macam. Yang lanang pacak dirubah jadi betina. Habis. Tidak mahal tidak ini hari operasi plastik itu. Subhanallah. Jadi jangan tertipu dengan kulit kata Maulana Jalaluddin Rumi. Karena terpukau pada cangkang, kau lupa pada isinya. Karena terpukau pada kegagahan syariat, kau lupa pada hakikatnya. Karena terpukau pada torekotnya, kau lupa pada ma'rifatnya. Padahal ilmu dalam Islam ini menurut Imamul Ghazali rahimahullah dalam kitab Hidayatus Shaliqin yang dikarang oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani rahimahullah ta'ala, ilmu itu ada 3. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih. 3-3-nya wajib, fardu ain. Karena awwaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Sembayang, ditanya wong, kau tu nyembah siapa? Nyembah Allah. Allah yang mana? Oh Allah yang di pucuk tu siapa mana? Ngapa Allah tu laju bertempat, berduduk? Nah ditanya, penting sekali kita memahami ilmu tauhid. Ya, penting sekali. Sekarang ini banyak wong yang cak hebat tapi tidak tahu dia tentang ilmu tauhid. Mun yai kita dulu sederhana ngajari di kampung tuh sambil nyanyi-nyanyi sebelum sembahyang itu. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi
wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun hayyun sama, basar kalam muridan, aliman hayan sami'an, basiran mutakaliman. Yai dulu. Bayang masjid-masjid tua itu Pak, Masya Allah. Kalau Bapak yang dulu pernah tinggal di Palembang, di Masjid Suro, Masjid Lawang Kidul, masjid-masjid tua Palembang itu, ini masih renggang-renggang itu, mainnya hilang kalau kau itu. Jadi budak-budak itu tidak terti lagi. Mak mano jauh kenal Tuhan. Dulu kita Allah wujud, Allah tuh nyato adonyo. Nyato adonyo. Allah wujud, mustahil adam. Allah itu ado, mustahil dak kati. Sesuatu yang ado pasti pacak ngado ke yang dak kati. Dak mungkin sesuatu yang dak kati pacak ngado ke yang ado, mustahil. Secara akal, akidah itu menyatakan adonyo langit bumi ini asar, bekas atau tando adonyo Allah. Sederhana. Mun ada bekas kaki tapaan kucing di rumah kita, tidak mungkin itu gajah, tidak mungkin itu kaki wong, tapaknya jelas kucing. Wong makrifat dengan kucing tahu, ini kaki kucing, ini kaki monyet, ini tahu wong. Jadi ada bekasnya. Nah alam semesta ini ada sebagai tanda wujudnya yang mengadokan alam semesta. Nah makanya kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Hikam itu, am kaifah, lalu bagaimana mungkin matamu tertutup dari memandang Allah sementara kamu melihat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya gitu nih, punya wong tua. Dak kado kita tahu nama dia, tahu sosok dia, tapi tidak tahu sosok wong tuanya. Sementara dia lahir dari wong tuanya, berarti kita belum makrifat sama dia. Itu. Kawin sama betina ini, tidak tahu kapan ditanya, mertua kau siapa? Aduh siapa nama mertua aku? Tekok nama mertua, lupa. Kau dulu ngembek budak nih lewat siapa? Lewat kayu apa? Lewat batu apa? Hah? Berarti kita tidak makrifat dengan keluarga betina ini. Teko ipar kita tidak tahu, mertua tidak tahu, mindu kita tidak tahu, misan tidak tahu. Berarti kita asal ketemu baik dengan budak ini, selebeu itulah. Nah. Jadi kapan ditanya kau tuh sembahyang nyembah siapa? Nyembah Allah. Allah yang mana jiwa? Jangan-jangan Tuhan itu kau sangka ke Allahu Akbar. Kau bayang ke tulisan Allah yang maha besar itu. Allahu Akbar kau tulis kebayangan Allah yang besar. Allah kebesar tulisan. Apa kau bayang ke Allah itu raksasa yang besar, yang ngepit langit bumi ini? Hati-hati. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak kati yang sebanding dengan dia. Tetapi Allah itu wujud. Nah, nak dipelajari gawe itu. Nak diketahui. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, gampang nak belajar kenal Tuhan itu. Tidak jauh-jauh. Man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali diri kau, kenal dengan Tuhan kau. Apa maksudnya? Karena di dalam diri kita ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Contoh. Pak Kiai, jenggotnya baca tumbuh, sebelahnya. Lah pakai galo-galo minyak, tidak tumbuh juga. Kalau jenggot tuh punya gitu, gendak-gendak gitu nak manjang ke pendeknya. Aku nilai seumur-umur, nah dulu pakai yang namanya laba-laba, pakai yang namanya macam firdaus, tidak juga manjang. Jiwang rumah itu bukan jenggot di akar gigi katanya. Akar gigi katanya, bukan jenggot. Dah baca. Ada yang rambutnya lalas model aku nih, lalas tengah sini, otak. Ada yang gondrong. Siapa yang ngatur semua itu? Memang punya kita, nak gendak-gendak kita. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya setengah hitam. Ya. Ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit. Ada yang hidungnya mancung keluar, ada yang hidungnya mancung ke dalam. Siapa yang ngatur itu? Dikatakan ke dalam surat Ali Imran itu, Wallahul ladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Kaifa yasha. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dia Allah yang membentuk rupa kamu di dalam kandungan ibumu sesuai kepengennya Allah Ta'ala.
Jadi kapan kita nyingok diri kita nih, sebenarnya kita ini produk yang memang dipengen ke oleh Tuhan. Maka tidak boleh kita hina, siapapun tidak boleh kita hina. Maka sangat benci, sangat murka Allah itu uang yang ngerubah-ngerubah ciptaannya, anangino. Nah itu tidak boleh. Bencinya Allah yang anangino itu. Iya Pak, anangino. Lado bowong, nah tidak masuk sangkal. Tidak jadi sangkal, repot. Bowong, tidak jadi sangkal. Banyak main ini hari. Nian. Makanya banyak-banyak ibu-ibu sekarang ini, apa betina-betina sekarang ini bingung. Lanang belaga, badan six pack. Yo. Kapan nih kok ndak seneng dengan betina, senengnya sama lanang. Lanang seneng sama lanang ini hari ini. Hati-hati. Pokoknya kita kadang-kadang berdua juga deket dengan orang belaga nih. Kayak gitu aja langkah belaga uang pun jadi naksi gitu, Ustaz. Nah, repot aja gitu. Hati-hati ini lagi. Nah ini Allah tidak senengnya lah kok nyalai kok kodrat. Kenapa kita ini dicipta ke Tuhan sesuai dengan kodratnya lanang, sesuai dengan kodratnya lanang, betina dengan sesuai kodratnya betina. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kenali diri kita. Aku kadang-kadang nyelik jari kan. Apa tangan aku nih pacak bergerak? Apa kena makan ujung kita? Aku nanya Pak, hoi, tangan pacak bergerak nih, kena makan, kena minum? Ya Pak, nanyo. Tangan nih pacak bergerak, kena makan, kena minum? Masih hidup. Siapa yang hidup tuh? Manusia. Padek. Kapan kena makan, kapan kena minum? Njuk uang mati itu makan. Amun gara-gara makan. Belikan nasi padang 3 bungkus. Mati itu nah. Kau hidup kena makan. Bejeli nasi itu. Tidak hidup juga. Tuang ke banyu sedrum. Tidak hidup juga kalau gara-gara banyu hidup ini. Bukan karena itu. Hidup ini ada yang punya Al-Hayyu. Allah yang maha hidup. Maka kita habis zikir itu. Syekh Abdul Somad Al-Palembani dalam kitab Hidayatus Salikin itu menuliskan ajaran cara zikir wirid ba'da sholat itu salah satunya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Dia yang hidup ke, dia yang mati ke. Untuk apa? Mentaukidkan hati kita untuk sadar bahwa hidup ini kena Allah, mati juga kena Allah. Dan kita ini tidak sadar, maka banyak tidak bersyukur. Aku hidup kena aku dinjuk makan uang tua aku, mati uang tua kau, ngapa kau tak melok mati? Masih hidup juga. Aku hidup, pacak berduit, pacak belagak, pacak ini kena aku, laki aku di pejabat, mati laki kau, masih hidup juga. Siapa yang nganjuk kau makan? Allah Ta'ala. Jadi jangan disandar ke hati ini dengan sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Niat Pak. Jangan sandar ke. Kapanlah bersandar dengan Allah, sandarkanlah hati ini dengan Allah Ta'ala. Kapan sudah kita mandang Allah yang maha kuasa, jangan bergeser lagi. La ilaha. Makanya dulu zaman pilpres, pilihan Jokowi sama Prabowo. Uji aku sama baik nak Prabowo, nak Jokowi jadi presiden, selama Tuhan kamu Allah aman. Aman. Tak usah khawatir, mun Tuhan kamu berubah, nah tak tahu je gitu. Ini kadang-kadang nyandar ke, ada payanian presiden sekarang dipecah sempit hidup. Laju presiden jadi Tuhan, pacak nyempit ngelapang hidup. Jangan salah. Peristiwa politik ini peristiwa yang biasa baik dari zaman-zaman kesultanan dulu. Ada raja yang pacaknya jahtera ke, ada raja yang kadang-kadang tidak pacaknya jahtera ke. Kena pas iklimnya, pas cuacanya, pas keadaan dan kondisinya. Lah dari dulu inna fi qasasi la ibrati di ulil albab. Kejadian itu pasti berulang-ulang. Bagi wong yang galak mikir, tidak galak dia nyalah. Ya Pak, Yahya aku nih Pak. Berduit nian. 7 turunan dah habis hartonya. Yai kita dulu, buyut kita dulu. Wong nanya Ustaz ngapa? Ustaz miskin. Aku di keturunan ke-8 aja gitu. Tidak dapat jatah lagi, cuma sampai 7 baik kan itu kan. Yai itu tuh. Raden Ahmad Afandi bin Raden Muhammad Idris bin Raden Ali bin Raden Zahri bin Raden Zahir bin Raden Komarudin bin Pangeran Badrul Utomo bin Sultan Mahmud Badarudin. Jadi keturunan sultan gitu nih. Cuma yang ke-9
Tidak bagian lagi gitu kerajaannya, habis. Nah jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nyingok peristiwa apapun jangan sandar ke dengan peristiwa itu. Gawe itu ada yang jadi ke kalau Allah Taala tidak kerok. Ustadz ini milih siapa? Mano baik gitu yang baik. Nyoblos siapa? Nyoblos mano baik yang tangan kita dikendak ke Tuhan untuk nyoblosnya. Aku ini kadang-kadang lambayang ke. Ingat zaman bujang dulu, Pak Haji. 9 kita jajar pacar, yang jadi yang tidak kita pacari. Takdir tadi. Kita koleksi betino belaga tuh, dari kampung A, SMA 1, SMA 5, SMA banyak yang punya pacar. Yang jadi ngentak wong Jawa, dan tidak kita kenal. Ketemu di bis, besok langsung seneng kawin. Nuji gitu. Apa main ini? Yang 9 koleksi tadi lewat kalau takdir. Takdir. Makanya kata Maulana Rumi, are you seeking you? Are you seeking you? What are you seeking you? Apa yang kau cari, mencari kau. Kita ini seolah-olah nyari rezeki, Pak. Seolah-olah nyari rezeki itu berangkat pagi, balik sore, begawe, cak ketatuan niko. Seolah-olah padahal rezeki itu nyari kita. Rezeki itu nyari kita. Karena kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 11, ketika telah kusempurnakan bentuk jasad fisikmu di dalam kandungan ibumu saat usia 4 bulan 100 hari, maka kutiupkan ruh kepadamu dan kutetapkan segala takdir baik buruk rezeki. Makanya termasuk jadi wakil wali kota itu takdir. Nian. Aku kemarin ku sampai kemendak ketik garis burit, tak usah melok-melok tanding politik. Kalau agak nyungsep bae habis duit. Teberak, pening kepala, marahi bini. Tetangga aku, wong BRI, ada Jawa. Datang ke kita, Pak Ustadz, aku nih pensiun, ada duit kurang lebih 600 juta. Nak nyalon jadi anggota dewan, ndak usah lah uji aku. 600 juta itu banyak. Mun kau buat ke ayam, ya, pacak lah kau dapat 2-3 kandang uji aku. Mun kau beli ke sapi, sih kau 10 juta. Tak banyak kau punya sapi aja aku. Ayo dak pokoknya jadi dewan aja. Nah kau uji gitu lajulah. Duit pensiun, pakainya nyalon. Padahal kalau kita tunjuk tahu kau tu tak ketik garis murid jadi dewan, masih maju. Entah agak maju, gagal Pak, ditipu kawan baik, maksudnya duit dia ngenjuk sana sini itu dimanfaat uang dicoblos tidak. Dia ngenjuk 100, ada ngenjuk 150 lewat kan itu. Lewat. Datang kemarin, Pak Kiai, nyeselnya aku dulu dak donowut omongan kamu, telat aja gitu. Telat. Lagi terukur, di politik ini napas nak panjang, mau napas pendek oksigen tabungan oksigen tuh dikit, berhenti-berhentilah, ya. Serius, gitu nih kan konsultan politik ya di berbagai tempat. Jadi gitu pacak ngukur. Galau-galau tuh kan ada alat ukurnya, ngapu ada survei, ngapu ada statistik, atau ngapu ada apa-apa tuh kan diukur. Ya elektabilitasnya, ratingnya kita ukur kalau si fulan ini layak. Jadi kita tahu secara analisis tadi walaupun mendung tidak mesti hujan, tapi kan minimal kita tahu siap payung ya dah. Ngawak mobil tidak ngawak motor. Wong rumah tuh kalau nak keluar mendung pakai mobil jangan pakai motor. Ayo kita bawa motor, bawa mobil ya dah. Nengok mendung tadi walaupun sepanjang jalan tidak juga hujan rupanya mendung tuh bergeser ke sebelah. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi minta nian kitalah setua ini paham dengan ilmu tentang Allah Taala. Jadi maksudnya awasi diri kita bae, tidak usah sibuk ngawasi wong lain. Mato baca begede, mikir, apalah mato baca. Nah cak bolu, ngapo kita tahu ini bolu bukan pempek? Kena aku sekolah banyak wong tidak sekolah tidak baca maco tahu dia mana bolu. Wong Palembang jalan kereta api, lapo pisang tai. Ai pisang. Coletnya. Nah, kan uji aku bener, tai. Tahu dia mana yang barang bener, mana barang tidak. Dak do nak sekolah kau itu. Siapa yang nunjuk tahu? Allah Taala. Binatang tuh. Tahu, ada feeling, ya. Itu ada akal. Jadi Allah Ta'ala yang nunjuk tahu. Tadi Ustaz Yasin baca ilmu itu indallah. Ilmu itu dari sisi Allah. Imam kita tadi baca
Al ilmu indallah, ilmu itu dari sisi Allah. La ilma lana, kita tidak punya ilmu. Yang punya ilmu itu Allah. Ya, punya ilmu Allah. Jadi gitu nyengok mata baca begede. Baca tahu mana bini uang yang belagak, mana bini uang yang tidak belagak. Tahu gitu. Ai belagak nih bini kawan tuh tahu gitu. Ai mati lajat bini kawan tuh tahu gitu. Yang jat sama yang belagak tahu. Siapa yang tahu beda ke mana malam, mana siang, mana buruk, mana jelek itu? Allah Ta'ala. Feeling itu, ilham namanya, ilham. Ya, kalau apa binatang itu intuisi, kalau kita feeling, ya. Feel itu rasa, sul, jiwa gitu tuh punya rasa. Sama dengan misal ke asin, manis, pedas. Asin, manis, pedas. Ngapo lidah kita tuh pacak mendeteksi mana asin, mana pedas, mana. Siapa nih? Ada detektornya, detektor rasa di lidah kita nih. Kapan dalam mak kita keasinan. Ngapo pacak tahu asin ini? Dipelajari oleh ahli neurologi. Oh, di amigdalanya ada saraf yang pacak mendeteksi rasa segala macam. Sekarang ku tanya, siapa yang jadi kesaraf itu dalam otak itu? Mak bapaknya. Aku nih 8 anak, dakati aku masang chip di kepalanya untuk tahu mana rasa, mana kati. Lah automatically gawean itu lah diciptakan Allah Subhanahu wa taala berbarengan dengan seluruh apa yang ditakdirkan untuk kita. Nah, jadi kita maco diri kita wae. Kapan terbaca diri kita, insya Allah terbaca dengan alam semesta. Kapan terbaca dengan alam semesta? Kalau bahasa wong Minang tuh alam takambang dijadikan guru. Alam takambang ini dijadikan guru. Kadang-kadang wong tuh dah galak belajar dengan alam semesta ini. Dah galak belajar. Nak kendak-kendak dia tulah. Makanya jadi Fir'aun. Fir'aun itu bahasa Arab, Pak. Fir itu artinya lari, fafirru artinya lari, aun itu pertolongan Allah Ta'ala. Jadi Fir'aun itu wong yang lari dari Allah Ta'ala kena merasa pinter. Kena merasa pacak tadi. Kena merasa hebat. Kena merasa, dah usah lah doa-doa. Gawe baik kau tuh, tak penting ikut doa tuh. Ada yang kadang-kadang wong tua ngomong itu. Nyingok ya anaknya sembahyang terus ke masjid. Kau nih sembahyang terus, begawe, gak ada makan, kau sembahyang terus. Hilang Tuhannya. Hilang Tuhannya. Hilang Tuhannya. Dia pikir akalnya yang menjangkau makanan itu, yang menjangkau rezeki itu. Nah ini, hati-hati nih. Zaman ini hari, taruhannya adalah iman. Karena akhir zaman ini Dajjal itu, Pak, menurut Nabi, separuh umat Nabi Muhammad hilang pada saat Dajjal itu muncul. Separuh iman umat Nabi hilang. Melok jadi pengikut Dajjal. Sebab apa? Ecak-ecak pinter. Awak buyan. Kalau kami wong Banjarmasin itu ada istilahnya bungul-bungul pintar, pintar-pintar bungul. Ada wong yang kejingoknya cak buyan pintar. Ada wong yang kejingoknya pintar buyan. Ya, hati-hati main hari. Nah, itu yang kadang-kadang kita tertipu dengan casing, ya. Karena itu ilmu dalam ini ilmu yai-yai kita dulu. Caranya sederhana. Ayo jia itu, kamu tuh tidak usah ngurusi ngurusi awak kau dewek baik. Ngurusi diri kau dewek baik. InsyaAllah kau ngurusi diri kau, tidak cerudian dengan wong lain, tidak sibuk kepo dengan urusan wong lain. Urusi diri kau baik-baik. Mak mano kau dengan wong tua, mak mano kau dengan guru, mak mano kau dengan bini, mak mano kau dengan anak, mak mano kau dengan tetangga. InsyaAllah. Kalau dalam bahasa dakwah itu disebut tarbiyatul afrod, tarbiyatul usra, tarbiyatul mujtama. Kapan diri kita lah baik, InsyaAllah dapat keluarga yang baik. Kapan keluarga kita yang sudah baik, InsyaAllah akan dapat masyarakat yang baik. Ya. Jadi marhalanya itu, tahapan-tahapannya itu itu. Baik ke diri kita, InsyaAllah kata Tuhan, tidak mungkin uang baik dapat uang jahat. Ya. Al-mu'minun lil mu'minat. Ya, wal mu'minat lil mu'minin. Uang yang beriman laki-laki pasti untuk uang beriman perempuan. Jadi kapan kamu nak dapat bini yang baik, laki yang baik, jadilah uang baik. InsyaAllah bini kita dirubah Allah jadi baik. Ya. Ngapa bini aku ni jahatnya? Karena kau jahat. Inner mirror namanya, pantulan cermin. Men kau baik, bini kau baik. Ya. Inner mirror, pantulan cermin. Ya. Ay, aku ni lah baik ni rasa kau. Men kau baik ni ndak do nyala ke bini. So jadi kau cak ngegas dewe. Kendak-kendak kau dewe tapi kau ngerasa baik. Kau ni jadi bini dak galak sembahyang tahajud, pikiran kita ukuran baik itu tahajud. Kau ni jadi bini dak galak sembahyang duha, pikir kita ukuran kebaik itu sembahyang duha. Padahal bukan itu. Ya.
Ini kadang-kadang kita ukur tuh dengan alat-alat menurut perasaan kita. Contoh, Pak Wakil Wali Kota ini jadi baik menurut aku kalau dia ngejuk duit sama aku. Baik nih Pak Wali. Begitu tidak ngejuk duit, tidak jadi baik. Jadi alat ukur kebaikan tuh kita. Ya. Aman kita senang kita baik, aman kita tidak senang jadi tidak baik. Like or dislike. Tidak objektif itu namanya. Ya, subjektif sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebaikan yang saya ini kebaikan yang temporary pasti tidak kekal. Maka alat ukur kebaikan itu kata Nabi bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Nah, itu baik barangkali kajian agak berat sedikit biar kalau ada apa-apa. Ya. Gitu nilai nak parak mati masalahnya. Ya. Nak parak mati bisa jadi bapak-bapak duluan aku belakangan. Tidak apa-apa. Ikhlas aku ikhlas ya. Nak parak mati. 40 tahun ke Pucuk itu, kami lah 46, mungkin ada yang sudah 50, ada yang sudah 55, ada mungkin yang 60. Ingat-ingat, jangan ngegas-ngegas lagi hidup nih. Kalau lagi dikubur kawan, kalau lagi dikubur, dia nih menteri, kuburannya agak lapang sedikit, mana baca? Mugola menteri, mugola presiden, mundi agama Islam 1x2 itulah ukurannya. 1x2. Tak baca belapang-lapang, nak minta ajudan, tak baca di kuburan, kasih ajudan. Kok hati tidak baca? Mengundang satpol dulu, aku ini kan pejabat dulu, kalau datang satpol, kalau malaikat ngebuki, baca jago, mana baca? Mana baca? Nah itu baik barangkali, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat ke kita, dari fitnah akhir zaman, hati kita dibuka ke dilapang untuk mengenal Allah Ta'ala, dengan kala gitu dengan zaman sahabat-sahabat Nabi di mana anak-anak kecil sudah ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala karena hatinya selalu terpandang dengan Allah taala. Apa sebab mereka terpandang? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, karena dalam duduknya, berdirinya dan berbaringnya hatinya selalu tersambung dengan Allah taala. Jingok makanan, tejingok rezeki Allah taala, jingok makhluk, tejingok ciptaan Allah taala, jingok apa baik fa aina matuwallu fasama wajhullah, kemana kamu memandang kamu terjengok wajahnya Allah Ta'ala. Bukan wajah dalam artian mujassama, tapi wajah dalam artian keindahan, keagungan, tajaliat, kekuasaan Allah Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq liqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antallahu alladzi la ilaha illa anta ya ahadus samad alladzi lam talid wa lam tulad wa lam takul lahu kufuwan ahad. Antallahu alladzi la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Dayan ya Sultan ya Ali ya Azim ya Alim ya Qadim ya Sami'u ya Basir ya Latif ya Khabir ya Dzal Jalali wal Ikram. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Inna ma amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun alaina ya jabbar bil khair, kun alaina ya jabbar bil khair, kun alaina ya jabbar bil khair, wa la takun alaina. Allahumma antal mudabbir dabbir, antal muyassir yassir yassir alaina kull asir. Hajatuna ya Allah ilaikal kasir, hajatuna ya Allah ilaikal kasir, hajatuna ya Allah ilaikal kasir. Iqdi hajatina ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Iqdi hajatina ya inal awalin wa ya inal akhirin wa ya khairal nasirin ya qadiyal hajat ya mujibad da'wat ya dafi'al baliyat min hawaijid dunya wal akhirah bi jahi habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati yauni fi kulli makan fi kulli zaman. Ya Allah Rabbana atmim lana nurana waghfir lana wa tsabbit aqdamana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummat sayyidina Muhammad. Ya salam salimna wa salim li ummat sayyidina Muhammad min masyariqil ardi la magharibiha barriha wa bahri ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.